杀戮，杀正之士，不杀白官凭你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 15. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 14. Di hari Minggu kemarin, Yang Kai kembali lagi bertemu dengan sosok Humi'er yang berbodi mantap. Sepertinya dia itu yang berusaha untuk mendekati Yang Kai agar ia bisa tergila-gila kepadanya. Akan tetapi, iman Yang Kai terlalu kuat, jadi seberapa keras pun Humi'er mencoba untuk menggodanya, semua itu sia-sia saja. Yang ada malah dia yang kesal sendiri kepada Yang Kai. Setelah berhasil mendapatkan satu harta, Yang Kai pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut dan masuk ke dalam sebuah hutan. Humi'er tentu saja masihlah mengikutinya. Namun dia mulai berpikir kalau Yang Kai akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu agar bisa mendekatinya. Tapi semua itu salah karena tujuan Yang Kai kemari untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh Cheng Xiaofang. Hanya saja dia itu tidaklah datang sendirian, namun juga membawa sosok Lu Tao yang merupakan senior dari Cheng Xiaofang. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk menghabisi Yang Kai. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketegangan telah terjadi di hutan itu, yang mana Yang Kai dan Humi'er berhadapan dengan sosok yang begitu merepotkan. Humi'er meminta Yang Kai untuk mendengarkan perkataannya jika dia itu tidak mau mati di sini. Karena bagaimanapun, Lu Tao itu sudah berada di ranah initial elemen tingkat 5. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Yang Kai tidaklah mungkin bisa mengimbangi kekuatan Lu Tao. Terlebih lagi lawannya adalah 2, jadi sudah jelas Yang Kai akan dalam masalah besar. Yang Kai menanyakan apakah Humi'er memiliki cara untuk mengatasi mereka, yang mana Humi'er meyakini mereka tidaklah berani menghabisi dirinya. Jadi selama Yang Kai mau mendengarkan apa yang dia katakan, maka Humi'er bisa menjamin Yang Kai bisa selamat. Namun Yang Kai tidaklah mau, yang membuat Humi'er pun semakin mengkhawatirkan kondisinya. Yang Kai tidaklah mau dilindungi oleh seorang wanita, dan dia akan menunjukkan kekuatannya. Selain itu, jika mereka menyerah kepada dua orang ini, maka Yang Kai berkeyakinan kalau Lu Tao dan juga Cheng Xiaofang akan berbuat macam-macam kepada Humi'er. Humi'er pun paham dan memintanya untuk berhati-hati. Melihat hal itu membuat Cheng Xiaofang senang karena Humi'er tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Lu Tao meminta Yang Kai untuk tidak menyalahkan dirinya, karena dia sendiri yang telah berani berurusan dengan juniornya. Dan tentu sebagai seorang senior, dia tidak akan tinggal diam saja dan akan membalaskan dendam Cheng Xiaofang. Seharusnya Yang Kai juga akan berbuat hal yang sama. Namun Yang Kai tidaklah terlalu peduli dan apa yang dia katakan, karena bagaimanapun dia akan meladeni mereka. Cheng Xiaofang pun menjadi semakin kesal dengan ucapannya. Nah, di sini Yang Kai mencoba menggunakan Yang Ju sejati, tapi dia itu malah merasakan sakit di tubuhnya, karena seakan-akan ada energi lain. Kemungkinan besar itu adalah batu yang sebelumnya Yang Kai beli. Tanpa Yang Kai sadari, semua energi di dalam batu itu telah dirinya serap, jadi membuat dantiannya meluap-luap. Yang Kai bisa merasakan dengan jelas kalau dantiannya sudah mulai mengalami peningkatan. 实在不想自己动手，怪只怪你自己不该多管。真阳君，哪里来的？被我吸收，在丹田形成了。 Lu Tao yang mengetahui ada yang tidak beres meminta Cheng Xiaofang untuk melakukan penyerangan bersamanya. Meskipun Lu Tao di ranah initial elemen tingkat 5, namun tinju Yang Kai berhasil membuatnya terkejut. Bahkan tangannya seakan-akan terbakar. Untuk Cheng Xiaofang sendiri, pedangnya berhasil ditangkap dengan mudah oleh Yang Kai. Bahkan kali ini dia cukup kesulitan untuk menarik kembali pedangnya. Apa yang terjadi membuat Cheng Xiaofang panik, namun dia memiliki rencana licik. Ia pun melakukan penyerangan diam-diam kepada Yang Kai. Alhasil ini pun membuat Yang Kai terluka.
Kondisinya yang tengah lemah segera dimanfaatkan oleh tengkorak emas dan membuat Chen Xiaofeng pun menjadi begitu ketakutan. Yang Kai kini telah dirasuki dan membuat kekuatannya beberapa kali lipat lebih tinggi. Bahkan dia sudah mudah menghabisi Chen Xiaofeng dalam satu kali serangan saja. Melihat apa yang terjadi tidaklah bisa dipercayai oleh mereka. Bahkan untuk Yang Kai sendiri karena dia dah mudah menghabisi Chen Xiaofeng. 这是怎么回事？ Lu Tao tidak tinggal diam saja dan akan membalas dendam kematian juniornya. Sayang sekali Yang Kai tidak bisa berbuat terlalu banyak karena sudah begitu kelelahan. Jadi Humier lah yang akan turun tangan untuk bisa menyelamatkannya. Lu Tao meminta Humier untuk menyingkir dari hadapannya karena bagaimanapun dia harus membalaskan dendam juniornya itu. Humier tidak akan pergi kemana-mana sebab jika dia mau menyentuh Yang Kai maka harus berurusan dengannya. Humier menanyakan kondisi dari Yang Kai, namun Yang Kai masihlah begitu syok karena tidaklah mungkin bagi dirinya melakukan pembunuhan. Yang Kai yang begitu frustasi mulai masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dan di sana dia pun mulai kembali bertemu dengan tengkorak emas. Dia menjadi begitu senang karena ini adalah pembunuhan pertama Yang Kai. Yang Kai akhirnya sadar kalau makhluk inilah yang mengambil alih tubuhnya dan menghabisi Chen Xiaofeng. Tengkorak emas membenarkan hal tersebut. Karena tanpa bantuannya, maka Yang Kai itu sudah sejak tadi meninggoy. Berhubung masih ada satu musuh lagi, tengkorak emas pun mengajaknya untuk kembali bekerjasama dalam menghabisi Lu Tao. Yang Kai tentu menolak untuk menghabisi orang lagi. Tapi tengkorak emas memberitahu jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka yang ada Yang Kai lah yang akan dihabisi. Sebab dunia ini hanyalah baik kepada orang kuat saja dan tidak baik kepada yang lemah. Sebaiknya Yang Kai memikirkan hal ini dengan cepat, karena bagaimanapun gadis di luar sana tidak akan mungkin bisa bertahan terlalu lama. Yang Kai tidaklah tahu apa yang dia bicarakan. 怎么样？外边杀戮是个正直事，不杀人，我可以。 什么意思？ Jadi kita pun dibawa keluar yang mana pertarungan masihlah terus terjadi di antara Humier dan juga Lu Tao. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Lu Tao jauh lebih unggul dan bahkan serangannya berhasil mengenai Humier. Humier meminta Yang Kai untuk segera sadar karena bagaimanapun ia tidak mungkin bisa bertahan lebih lama. Sebaiknya Yang Kai itu pergi saja dari tempat ini dan begitulah ia masih bisa hidup. Namun Yang Kai sama sekali tidaklah menjawab. Lu Tao pun meminta Humier untuk pergi karena ialah yang akan menghabisi Yang Kai. Namun Humier mengenal baik sikap buruk Lu Tao. Dia tidaklah mungkin melepaskan dirinya meskipun telah menghabisi Yang Kai. Lu Tao tidaklah membenarkan hal tersebut karena yang nanti menghabisi Humier bukanlah dirinya melainkan Yang Kai. Jadi Chen Xiaofeng yang berusaha untuk melindungi Humier malah dihabisi oleh Yang Kai. Dengan skenario itu, maka Lu Tao datang untuk menghabisi Yang Kai. Jadi bisa dikatakan kalau ialah yang membalas dendam mereka. Dan begini tidak ada yang berani menuduh dirinya. Lu Tao juga yakin kalau ayah Humier, yakni pemimpin dari geng Blatter Blood, akan memperlakukan Papilion Tianjian dengan begitu baik. Terutama kepadanya yang telah membalaskan dendam kematian putrinya. Lu Tao tidaklah bisa membayangkan betapa besarnya penghargaan yang nanti dia dapatkan. Humier begitu kesal dan apa yang dia katakan. Serangan pun kembali Lu Tao lancarkan. Namun kali ini Humier dapat menahannya berkat bantuan dari Yang Kai. Dia baru sadar telah meminjam sedikit kekuatan dari tengkorak emas. Dengan begini, Yang Kai masihlah bisa mengendalikan dirinya dan langsung saja melancarkan serangan kepada Lu Tao. Kekuatan tengkorak emas benar-benar luar biasa. Bahkan Yang Kai hanya meminjam sedikit saja, namun Lu Tao tidaklah bisa berkutik di hadapannya. 就已经这么强悍？ Lu Tao pun menjadi begitu panik karena Yang Kai tiba-tiba menjadi begitu kuat. Terlebih lagi sosok tengkorak emas muncul di hadapannya. Kini dia pun memohon ampunan kepada Yang Kai untuk dimaafkan dan tidak dihabisi. Untuk dimaafkan karena bagaimanapun ia tidak ingin mati. Yang Kai masihlah mengampuninya dan tidak tenggelam dalam kekuatan tengkorak emas. Akan tetapi Lu Tao itu memiliki niatan jahat kepadanya. Jadi ketika Yang Kai hendak menemui Humier, lagi dan lagi Lu Tao menyerangnya. Ini pun membuat Yang Kai kembali terluka.
Kesal dan perbuatannya membuat Tengkorak Emas pun mengamuk. Karena lagi dan lagi Yang Kai tidaklah mendengar perkataannya. Kini dia pun mulai mengambil alih tubuh Yang Kai. Luto berusaha untuk menyandarai Humier agar tidak diserang oleh Yang Kai. Namun semua itu tidaklah berhasil. Karena ledakan kekuatan yang diciptakan oleh Tengkorak Emas telah mementalkan mereka. Namun ini juga membuat Humier dalam bahaya. Dan cepat Yang Kai pun menyelamatkannya. Sedangkan Luto sedang terjun bebas. 只凭你， Sekali lagi, Yang Kai berhasil menyelamatkan gadis ini dari bahaya. Akan tetapi, kekuatan Tengkorak Emas terlalu besar bagi tubuh Yang Kai sekarang. Jadi, dia pun harus pingsan tepat di pelukan Humier. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Humier berjanji akan merahasiakan kejadian ini dari siapapun, karena bagaimanapun ia juga tidaklah mau terlibat dalam masalah yang panjang. Selama ini Humier telah diperlakukan layaknya seorang senior, dan baru kali inilah ada yang memperlakukannya dengan baik. Bahkan Yang Kai tidak segan-segan menyelamatkan dirinya. Yang Kai agak malu dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Nah, dia pun kembali ke kediamannya. Akan tetapi Yang Kai sadar betul kalau seseorang sepertinya telah masuk ke dalam rumahnya. Ia pun penasaran siapakah pelakunya. 我也不想招惹这些是非，但你不同。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.